santuni sebagai sasaran dakwah itu amat sangat banyak kan gitu. Maka ya kita terpaksa atau sukarela ya kita mengorbankan kepentingan yang seperti itu untuk kepentingan majelis ini kan gitu. Ya, jadi ya harus dipahami bahwa ini lembaga dakwah, kemudian pimpinan punya kebijakan seperti itu dan tidak bertentangan dengan, tidak ada khilafiyah dalam konteks itu, ya tetap saja bertahan korbannya di majelis kan gitu. Sedangkan untuk yang lain di situ di kampung di situ ya kita ikut bantu apa gitu aja di situ, mungkin ketika korban untuk masaknya atau apa dan sebagainya, perbaikan jalan, infak masjid dan sebagainya, tidak harus dengan ikut-ikutan korban dengan mereka kan gitu. Kalau ibu ini kemudian diizinkan, nanti yang lain juga akan ikut-ikutan seperti itu. Dan saya yakinnya sekarang pun juga banyak yang model-model ikut-ikutan seperti itu gitu. Nah, yang karena memang kurang paham terhadap kemanfaatannya dari aspek dakwah ya sebagai aktivitas sosial gitu. Kemudian tentang putranya tadi, apakah diperbolehkan kita melarang dengan bergaul dengan anak yang seperti itu? Saya kira kalau tidak ada orang yang sempurna, tidak ada teman yang sempurna juga. Jadi semua teman itu juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita bisa memonitor anak kita di dalam bergaul itu, sehingga pengaruh-pengaruh negatif itu kemudian kita bisa wash up, kita bisa flash off gitu ya, artinya bisa kita hilangkan, kita basuh, kita lepaskan dari anak kita kan gitu ya. Jadi tidak memutus, nanti kalau diputus pergaulan dengan dia lagi, dia akan kecewa kepada ibu lagi. Nanti kalau kemudian dia efek negatifnya besar, nanti ibu kecewa, ibu gelo dengan keputusannya sendiri nanti kan gitu. Biarkan saja bergaul, tetapi tetap dimonitor, ada penyimpangan, kekurangan, kemudian diluruskan, dibersihkan dan sebagainya. Memang tugas orang tua seperti itu kan gitu. Jadi kalau sebagai penghuni rumah kemudian kita itu memanfaatkan rumah sebaik-baiknya, tapi kemudian kotor ya kita bersihkan, kotor lagi kita bersihkan. Sama seperti orang yang makan dengan menggunakan piringnya kotor ya udah dibersihkan, makan lagi kotor lagi ya udah dibersihkan lagi. Anak kita juga begitu, jadi tanggung jawab kita. Ya kalau kemudian dia bergaul, kalau terkontaminasi ya kontaminasinya kita berusaha untuk ikut menggunakan. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada yang lain? Oke, Bu Nianti sudah ada.